They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ya, saya menjadi salah satu narasumber di sebuah kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat PPKSP. Nah, ini terletaknya di Solo nih kebetulan nih ya, jadi sudah ke beberapa daerah, dan kali ini di Solo, Jawa Tengah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, jadi kegiatan di Solo ini ya, yang digelar oleh Itjen Kemendikbudristek terkait sosialisasi Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini adalah yang kelima dalam tahun 2023 atau rangkaian terakhir di tahun 2023 ya. Kebetulan saya terus menjadi narasumber juga, yaitu mulai dari Lampung ya, kemudian Bali, kemudian di Yogyakarta, Malang, dan terakhir adalah Solo. Tentu tahun 2024 pasti akan ada lagi ya, karena Itjen ini kan lebih kepada penanganan juga. Nah, seperti apa kegiatan di Solo ini, ikuti terus ya dalam video ini. Jadi walaupun libur, banyak sekali peserta yang hadir ya. Kemudian ini terdiri dari kepala-kepala sekolah SMA dan SMK, juga terdiri juga dari guru-guru BK. Mereka antusias sekali bertanya ya, kemudian juga berbagi, karena ternyata Solo itu sudah memiliki ya pilot project gitu untuk sekolah yang dianggap gitu sebagai pilot project untuk penerapan implementasi Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Lama menjabat sebagai komisioner ya di KPAI. Kemudiannya juga ada Al-Mukarram Kang Pimpin sebagai staf di Kedisiplinan yang punya pengalaman luar biasa dalam menangani intoleransi. Jadi beliau kami gandeng memang dalam rangka untuk mencegah terjadinya tidak bisa menjadi bidang pendidikan. Kemudian Ibu PLT Sekretaris yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta atau yang mewakili, juga Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta atau yang mewakili, sahabat kami sebagai perwakilan UPT di Provinsi Jawa Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, hadirin yang berbahagia. Walaupun tadi sudah saya berbangun, satu lagi guna menyapa Bapak Ibu atas kehadirannya dan apresiasi kami. Kami ingin mempersembahkan satu pantun lagi, jalan-jalan di kota Surakarta. Jangan lupa beli batik baru. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Solia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jadi doa kami untuk Bapak Ibu sederhana saja. Banyak duit nggak apa-apa, yang penting. Kalau orang di belakang layar sebetulnya Pak bisa juga dengan yang kenal kok.
yang dikenalkan Ibu Ayu Kartika Dewi, pasti pernah dengar. Status milenial, nah itu yang mendesain Ibu Ayu bagaimana salah satu tugas saya. Ini satu ada konteksnya. Saya nambahin sedikit dari Bu Retno. Data dari Bu Bintang dan teman-teman di KPPA sebetulnya usia anak 13-17 tahun itu anak laki-laki 20%, perempuan 20%, lain-lain apalah. Dulu kan zaman saya SD misalkan atau even zaman saya SMP, SMA, saya berpikir ada cyberbullying gitu. Sekarang kan cyberbullying itu terjadi dan cyberbullyingnya di beberapa tempat bikin anak bunuh diri begitu. Di Makassar kalau nggak salah Bu ya waktu itu ya sempat ada kasus tadi. Yang saya sampaikan apa yang tidak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada aplikasi Bidaya itu yang harus diakses oleh semua guru dan siswa di sekolah tersebut. Tujuannya adalah apabila dari lingkungan sekolah itu terjadi kekerasan, perundungan atau pendapat jenis itu, dari mereka bisa melaporkan secara langsung lewat online. Lewat online, dan itu nanti akan ditangani oleh tim PPPK setempat dulu. Jika nanti tidak bisa selesai, maka akan ke tingkat atas yaitu Satgas itu tadi. Dan kalau itu perlu penanganan psikologis, maka kita sudah menggandeng instansi-instansi yang bekerja sama itu tadi. Dan insya Allah sudah kemarin tim kami SMA, SMK dan khusus itu memang di tingkat provinsi otonominya begitu, bahkan sudah ada kerjasama dengan instansi terkait lain kalau tadi saya catat Bu ya. Nah tinggal paling 2 SMA dan SMK tadi saya kira bisa jadi rujukan khususnya di Jawa Tengah mungkin, karena yang dimutilasikan itu kalau saya dengar itu sudah sesuai dengan yang ada di panduan Permen ini begitu, udah Ya, yang pertama terkait dengan protokol yang cegah kekerasan ya Bu. Itu saya ingat betul waktu saya masih jadi komisioner KPAI ya, yang membentuk Romo Baskoro, dan memang banyak hal gitu. Waktu itu juga diskusinya memang betul-betul dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Dan sebenarnya masih relevan juga sih dengan Permendikbud ini, tapi barangkali di penanganan ya yang memang butuh update gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin perlu diberi masukan ya Kemendikbud bahwa pelajaran olahraga di kelas 12 itu seharusnya tidak dihapus gitu. Karena sebenarnya olahraga itu kalau di Eropa justru punya porsi banyak gitu. Karena memang anak tuh diminta bergerak, kena matahari, dia tuh anak yang banyak duduk itu justru secara perkembangan saraf otaknya nggak bagus. Makanya anak-anak TK itu sebenarnya disarankan tidak duduk ya. Tapi kalau ngelihat beberapa PAUD tuh kan diajarkan duduk yang manis gitu. Terus kalau anak tuh jalan-jalan, gurunya tuh seperti tidak berkenan dan selalu melaporkan gimana ya anak ibu nggak bisa diem gitu. Padahal sebenarnya anak tuh ya bergerak gitu. Yang betul adalah itu gitu. Ada masa-masa di mana anak tuh jangan duduk terus, justru porsi bergeraknya jauh lebih banyak, karena semakin dia bergerak sebenarnya dia sedang belajar semuanya, ya motoriknya, ya saraf-saraf yang lain gitu. Dan itu hal yang terutama pada level PAUD itu yang seharusnya memang tidak diajarkan duduk manis selama berjam-jam. Jadi memang ini ada beberapa juga kekeliruan. Tapi soal olahraga anak-anak tuh sepanjang saya jadi guru ya 22 tahun, saya tuh ngelihat murid saya itu senang banget sama pelajaran olahraga ya. Itu pelajaran bahagia yang dinanti-nanti. Kalau bel aja kayaknya nggak mau ngedenger, pura-pura nggak denger gitu. Ya saya perhatikan itu kalau udah mau olahraga gitu ya, banyak tuh kawan-kawan saya cerita, mereka udah gelisah pengen segera ganti pakaian gitu. Tapi kalau mau masuk dilama-lamain ganti pakaiannya gitu.
Nah itu hal yang menurut saya ya kalau anak-anak bahagia dengan itu bagus loh untuk tumbuh kembang, untuk segala hal. Jadi harusnya tidak menghapus ya olahraga. Mungkin ini bisa jadi catatan masukan kepada Kemendikbud. Yang berikutnya, Ibu Bapak memang sebenarnya kalau kita pakai swasta ya pasti berbayar. Yayasan Pulih sebenarnya juga bayar. Yang nggak bayar itu yang milik pemerintah. Pemprov Jateng maupun Solo punya namanya sekarang namanya Pusat PPA, Bu. Jadi itu di bawahnya dinas PPA-nya kan. Nah itu sebenarnya ada dalam nomenklatur baru dari Kemendagri. Dulu kan disebutnya P2TP2A. Lalu P2TP2A ini berubah menjadi PPA. PPA itu Pusat Perlindungan Perempuan Anak gitu. Jadi dia melompat kemudian beli. Nah lalu dihukum. Berubah nggak Pak? Enggak. Pernah ditanya nggak kenapa mereka melakukan itu? Ternyata anak-anak ini bilang gini, ya kan ada kantin di sekolah, kamu beli aja kalau merasa kurang sarapannya disediakan oleh asrama. Anak-anak itu bilang, kadang uang kiriman tuh belum datang Pak. Kalau di luar boleh ngutang. Di dalam sini nggak boleh ngutang. Nah gimana Bu? Itu kan kalau memberi sanksi lalu anaknya sakit gitu kan. Nah, karena ada kelalaian mengakibatkan sakit atau mengakibatkan kematian. Nah, untuk menghindari hal itu kita sepakati. Prinsip memotong rambut itu kan misalnya di Sumatera Utara itu anak laki-laki habisi di tengah, disisakan pinggir. Lalu anak perempuan dibuat pitak di depan. Nah itu yang secara prinsip itu merendahkan, mempermalukan anak. Jadi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud. Tapi kalau Bapak Ibu memberi peringatan dengan memotong bagian tertentu di bawah, saya nggak apa-apa. Asal tidak membuat anak itu tuh nanti malu. Jadi pulangnya dia bisa rapiin gitu, dengan tidak perlu membotaki kepalanya gitu. Yang kedua, Bapak Ibu kan bukan tukang cukur ya. Jadi Bapak Ibu kan nggak mungkin bisa motong rambut anak dengan baik. Jadi dulu waktu saya jadi kepala sekolah di salah satu SMA, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan tukang cukur. Jadi sebelumnya, kemudian oleh Permendikbud ini akan diatur, dijamin. Oke, lanjut. Bapak Ibu kalau kita berbicara Permendikbud ini nanti materi ini bisa kok Bapak Ibu dapetin gitu ya. Saya mungkin menjelaskan tidak mungkin juga total secara rinci, kita kan nanti bisa tanya jawab ya. Nah Bapak Ibu, Permendikbud PPKSDP itu tujuannya kan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Nah sebenarnya siapa sih sasarannya gitu ya. Jadi ini dibedain Bapak Ibu Permendikbud 82 dengan Permendikbud 46. Kalau kita berbicara sasaran, kalau Permendikbud 82 cuma murid, tapi kalau Permendikbud 46 tidak. Semua tenaga kependidikan aja masuk ya. Kalau kita bicara definisi bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisi dengan Oke ya, demikian video ini ya. Ini kebetulan kalau yang di Solo itu sudah liburan sekolah, jadi tidak ada peserta didik ya. Jadi adanya adalah kepala sekolah, kemudian guru BK gitu, serta dinas-dinas terkait, tapi tidak ada peserta didik atau siswanya ya. Nah semoga ya video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.